geospatial, talk show geospatial, and many more. We're around Indonesia. Pembuatan peta landscape contouring dengan teknik shadow dan QGIS. Nah, di sini mungkin sobat-sobat yang harus siap yaitu QGIS ya, yang paling utama. Kemudian ada datanya. Di sini kita bisa menggunakan data DEM untuk membuat peta kontur. Untuk softwarenya sendiri di sini sobat bisa menggunakan QGIS 316 Hanover yang khas ya. Bisa 3.17 sampai yang terbaru sekarang 3.26 Buenos Aires. Prosedurnya itu ada 4 tahap, di mana kita akan melakukan pembuatan kontur poligon menggunakan toolbox dari QGIS. Yang kemudian kedua, kita akan memberi visualisasinya di simbologi layar dan warna. Yang ketiga, kita akan memberikan F2 pada kontur untuk efek timbul gitu. Keempat, untuk pengaturan layout kontur. Nah, kita akan banyak bermain di pengaturan layout untuk mapa ini. Nah, ini untuk beberapa tahap atau langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita akan memasukkan citra DEM. Nah, untuk DEM ini sendiri yang telah dibagikan oleh tim peta, kita akan menggunakan DEM jenis RTM 30. Nah, untuk DEM ini kita bisa download dari tools yang ada di QGIS, bisa dari SRTM Downloader, ataupun dari topografi, ya. Nah, itu untuk langkah pertama, kita bisa langsung mengakses toolbox di samping kanan. Di sini terlihat ya, kita ketik kontur. Nah, ini ada 2 pilihan. Yang pertama ada kontur yang tanpa poligon, itu otomatis itu berbentuk garis ya. Ketika kita melakukan proses itu. Kemudian ada kontur poligon. Nah, kita akan menggunakan kontur poligon. Kita masuk ke bagian kontur yang telah jadi hasilnya tampak sebenarnya sobat. Nah, ini untuk bagian propertiesnya, bagian prosesnya, dimana kita akan menginput hasil yang telah kita download. Kemudian kita memasukkan interval 100 dari kemauan sobat-sobat. Kemudian di sini kita menyimpan filenya dalam bentuk folder. Nah, di sini mungkin bagi saya sendiri ya, untuk menyimpannya ini agar nanti file yang kita hasilkan berada dalam satu folder, bukan dari langsung kitaran ya. Jadi otomatis kalau misalnya langsung kitaran itu akan menyimpan ke folder QGIS-nya langsung, otomatis ke sistem C. Nah, setelah kitaran seperti ini, poligon. Nah, ini kalau misalnya telah jadi dan langsung kita edit. Dan kita edit ini kita akan menghapus bagian luarnya, kita ambil bagian yang membentuk kerucut dari pegunungan. Kita fokus ke pegunungan untuk membentuk konturnya. Kita bisa menggunakan toggle editing pada aplikasi QGIS. Kita gambar logo pensil ya di sini. Kemudian kita bisa select fitur di bagian kotak warna kuning dengan mouse klik ini. Set bagian luar dan kita hapus, maka hasilnya akan tampak di sebelah kanan ini. Nah, kita lanjut. Nah, barulah kita masuk ke bagian yang utamanya, di mana kita akan melakukan visualnya di simbologi. Kita QGIS ini aplikasi yang cocok untuk menampilkan visual-visual yang bagus untuk pemetaan ya. Di sini kita masuk ke propertiesnya, dan di sini ada simbologi. Nah, kita klik yang bagian simbologi, nanti kita bisa setting bagian graduate. Untuk modenya graduate, kemudian untuk value-nya kita pilih LF-min, dan bisa kita kasih warna. Ini warnanya bisa keinginan sendiri-sendiri. Dan untuk modenya kita bisa pilih pretty bricks ya. Dan kita lanjut oke. Maka hasilnya akan lihat di samping kanan. Nah, ini kan belum
mengeluarkan efek shadownya, efeknya. Nah, bisa kita lanjut. Itulah kita masuk ke bagian efek atau shadow atau bayangannya. Nah, di sini ada bagian simbol. Kita bisa klik bagian simbol pada ikon warna itu. Kemudian masuk ke simple fill-nya. Dan di sini kita main draw effect. Ada yang di bawah namanya draw effect, kita centang bagian bintangnya. Nah, kita lanjut untuk kasih centang pada drop shadow. Nah, ini settingan ini bisa kita explore lagi, mau pakai yang berapa. Di sini saya menggunakan offset 1, blur radius 3, dan opacity-nya 60%. Dan hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk bagian yang membuatnya seperti map art atau desain peta gitu, kita lebih layout di pengaturannya. Nah, di sini kita bisa bentuknya dalam bentuk poster ya. Nah, hasil tampilannya ada 2. Yang di bagian kiri kita bisa tambah informasi, baik itu projectionnya, datumnya, kemudian sumbernya, elevasi atau range-nya, contour interval, dan dibuat menggunakan aplikasi apa. Jadi untuk layout, sobat-sobat sendiri bisa explore lagi mau tampilan seperti apa. Kemudian yang di kanan itu tampilan seperti poster-poster peta. Nah, ini bisa kita buat 4 warna, kemudian kita kasih nama di tengah dengan titik koordinat di mana wilayah pegunungan ini berada.